lagi dengan saya, Ilma Indra-Sri Pratiwi, di mata kuliah Pengetahuan Bahan, Alat, dan Metode Memasak. Kali ini saya akan membahas mengenai bahan baku protein yang berasal dari seafood. Khususnya adalah ikan. Materi pertemuan kali ini tentang seafood itu terbagi menjadi beberapa macam. Salah satunya adalah ikan, crustacea, moluska, kelompok makanan seafood lainnya, dan saya akan kasih bonus materi mengenai sushi dan sashimi. Nah, setiap materi ini akan terdiri dari masing-masing videonya. Jadi, video yang kali ini kita hanya akan membahas mengenai ikan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik bahasan, saya sebenarnya ingin mengingatkan kita gitu bahwa banyak sekali sekarang restoran-restoran, kalau kita perhatikan khususnya di Bandung, semakin banyak restoran-restoran yang mengusung makanan all you can eat gitu ya, bahwa semakin banyak makan gitu. Jadi sekarang tuh kayak materi penjualan yang ada di restoran tuh semua semakin banyak makan gitu. Jadi all you can eat. Itu yang membuat menjadi materi marketing para restoran-restoran gitu, dan konsep-konsep. Saya agak sedikit concern terhadap materi tentang restoran-restoran all you can eat ini, karena menurut saya ini juga bisa berdampak kalau jangka panjang menjadi konsumsi berlebihan gitu ya. Jadi kita akan memberi bahan baku itu terlalu banyak, terlalu berlebihan, karena semakin banyak konsep-konsep restoran yang all you can eat seperti ini gitu. Padahal itu tentu saja, terutama kalau untuk produk-produk yang seafood seperti ini kan sustainability-nya itu juga sebenarnya kita ada jangka waktu. Jadi kan namanya alam induk, kita tidak boleh terlalu banyak mengambil. Dan saya lihat ya mungkin kalau di luar negeri juga ada beberapa konsep-konsep seafood all you can eat ini yang sebenarnya menurut saya semakin di sini saya semakin berpikir apakah all you can eat itu model bisnis yang baik untuk keberlangsungan gitu. Jadi mari kita sama-sama berpikir. Karena dengan ada all you can eat, mungkin kalau di all you can eat kita tidak boleh tidak menghabiskan makanannya. Tapi saya nggak tahu apakah di restorannya sama sekali tidak ada food waste. Nah, food waste ini salah satu masalah yang saat ini masih muncul. Coba deh dipikir, di dalam keluarga ada nggak food waste-nya gitu ya? Mulai kita berpikir di situ. Di industri makanan, hotel seperti itu, apakah kita banyak food waste? Itu menurut saya salah satu yang mungkin kita harus pikirkan. Dan masih banyak orang-orang yang kelaparan di sana, makanya disebut food waste is the world's dumbest problem. Jadi kita berpikir bahwa kenapa kita harus ada sampah makanan padahal masih banyak orang yang butuh dan kelaparan di luar sana. Dan ini ya, konsep makan ikan itu juga sebenarnya akhirnya semakin banyak kebutuhan ikan dan seafood itu semakin semangat para nelayan-nelayan itu mengambil ikan, dan itu menimbulkan masalah baru yaitu overfishing. Dan ternyata 70% yang seharusnya menjadi cadangan ikan di laut ini itu sebenarnya udah masuk ke overfishing gitu. Jadi apakah ada suatu saat kita akan kekurangan ikan gitu ke depannya gitu. Makanya sekarang ikan budidaya mulai lebih banyak begitu. Memang makanan yang dari laut itu pasti lebih segar, lebih enak gitu. Tapi kita juga harus berpikir salah satu isu ini mengenai overfishing. Oke. Nah, sekarang kita mau bicara tentang betapa besarnya potensi negara kita ya, negara Indonesia yang memang kita ini dikelilingi lautan gitu. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan potensi laut kita dan tidak mengelola sumber daya laut kita, mungkin saya pikir itu ya kita bodoh gitu, tidak melakukan hal itu. Jadi kita harus mengetahui, mengenal, dan saya sangat mencintai laut Indonesia, sangat-sangat indah, dan potensi perikanan laut di Indonesia ini sangat besar gitu. Kita sebenarnya punya banyak tuna, kita punya banyak ikan cakalang, banyak sekali ikan-ikan di daerah tropis, apalagi kita banyak sebenarnya jalur kita tuh jalur migrasinya untuk ikan-ikan besar gitu. Kenapa ikan besar kesini? Karena ikan sedangnya masih banyak gitu. Jadi mereka masih bisa cari-cari predator, ikan-ikan kecil yang bisa mereka makan gitu. Kalau misalnya karangnya rusak, terus ikan kecil nggak ada, ikan-ikan yang sedang itu susah dia cari makan gitu. Jadi dia nggak akan ada lagi di daerah kita gitu. Jadi kita harus berpikir masalah rantai makanan di laut itu juga sekompleks itu. Nah, tadi ya klasifikasi daripada seafood itu ikan. Ikan itu sebenarnya
terbagi dua. Biasanya dia disebut round fish atau yang ikan kepalanya bulat dengan matanya itu tetap kiri kanan, yang ikan yang kita kenal pada umumnya, atau flat fish. Ikan itu flat fish dan round fish. Ikan juga sebenarnya terbagi juga menjadi red meat and white meat. Jadi ada jenis ikan-ikan yang dagingnya dianggap berwarna kemerahan dan yang warnanya putih. Lalu moluska atau hewan lunak ya, hewan lunak seperti itu, atau crustaceans di mana dia punya cangkang begitu, dan cephalopoda gitu. Jadi ini beberapa pembagian daripada klasifikasi seafood. Nah, apa sih ini sebenarnya jenis pengelompokan ikan ya, berdasarkan sebenarnya nutrisi sama sustainability. Kita bisa lihat bahwa jenis-jenis ikan ini sebenarnya dari sisi sustainability rendah, seperti salmon. Ya, betapa kita banyak sekali mengkonsumsi salmon mungkin akhir-akhir ini karena supply impornya mungkin banyak gitu ya. Jadi salmon ini sebenarnya hewan yang sustainability-nya sangat rendah, tapi nutrisinya sangat besar. Terus lalu sebenarnya hal-hal yang baik kita bisa lihat bahwa sustainability banyak, tapi dia juga sebenarnya punya nutrisi yang baik seperti ikan sardin dan ikan makrel. Makanya banyak ikan ini diproduksi untuk jadi makanan-makanan kaleng gitu. Padahal sebenarnya kalau olahan segar pun sebenarnya harusnya dia bisa enak juga. Terus ternyata tiram juga sebenarnya itu dia produksinya bisa banyak sustainability-nya ya begitu. Lalu teri gitu ya, anchovies begitu, dan kerang-kerangan. Nah, ternyata tilapia begitu ya, nutrisinya tidak terlalu bagus. Udang juga sebenarnya nutrisinya tidak terlalu bagus, dan ternyata udang juga secara sustainability juga cukup rendah gitu ya. Jadi kita harus mempertimbangkan hal-hal itu, dan tuna berada di pertengahan. Ini salah satu saya cukup menarik adalah tabel bagaimana sebenarnya makan ikan di daerah. Kalau ini contohnya adalah California Coast. Nah, saya belum lihat nih betapa titik-titik sumber ikan ini, kita belum punya analisis yang ke arah konsumsi sampai sedetail ini gitu. Saya pikir ini sangat penting gitu. Kalau misalnya kita bisa melakukan pengelompokan ikan dan sampai kita bisa tahu kualitas ikan dan bisa dikonsumsi seperti ini, sangat-sangat menarik untuk sebenarnya kita lakukan di masa depan gitu ya. Sama ini juga kita bisa lihat. Nah, ini juga dikelompokkan ikan-ikan misalnya tidak boleh dimakan. Kenapa nggak boleh dimakan? Karena dia mungkin punya kandungan merkuri yang tinggi gitu ya. Lalu kalau kita makan sekali seminggu masih nggak apa-apa. Terus ini juga ada masalah porsi makan, dan kalau anak kecil sebenarnya seukuran telapak tangan ya kita kalau makan gitu, seperti itu. Nah, ini juga sama pengelompokan yang hampir sama kayak tadi. Kita bisa lihat nih misalnya ikan-ikan dengan chemical matter yang rendah ya, seperti ini gitu ya, kepiting, terus ikan-ikan salmon itu sebenarnya safe to eat. Terus ada yang nggak boleh diikat adalah dimakan sama sekali adalah sharks ya, hiu, karena dia punya level merkuri yang tinggi. Nah, ini kita bisa lihat hiu, swordfish, mackerel, ini adalah marlin, ikan-ikan yang sebenarnya merkurinya cukup tinggi. Kenapa? Karena dia ikan besar. Semakin tua umur ikan, sebenarnya semakin menumpuklah merkuri di tubuhnya gitu. Jadi itu semakin, kalau dagingnya kita makan itu cukup bahaya. Nah, ini tipe-tipe roundfish ya. Ikan-ikan roundfish ini ikan kakap itu termasuk, salmon, mackerel, cod gitu ya. Ini juga ikan mahi-mahi, kita kenal di Indonesia. Ini lucu banget, ikannya warna hijau terang begitu. Tapi ini juga salah satu ikan yang sebenarnya tidak terlalu direkomendasikan untuk dimakan karena dia ikan yang cukup besar gitu. Lalu, tapi ini saya temuin ada beberapa stik mahi-mahi gitu ya. Saya lihat di Pangandaran gitu kalau nggak salah. Lalu kerapu gitu, lalu tongkol, ini jenis-jenis ikan yang roundfish ya. Ini juga roundfish barakuda, ini semua masih ikan roundfish. Ada cakalang, ikan layur, bawal, kembung, marlin ya, ini masih semua ikan-ikan yang tipikalnya roundfish. Nah, ini kalau yang whitefish, jadi dia ikan round tapi whitefish, itu sea bass, cod, terus juga ikan-ikan dory seperti itu, dia round whitefish ya. Lalu, nah ini kelompok ikan yang dia oily fish, jadi ikan yang sebenarnya kalau kita masak itu dia
punya banyak minyak, dan sebenarnya dia ikan yang sebenarnya banyak kategori minyaknya gitu, banyak lemaknya di dalam ikan itu, dia punya omega 3 yang cukup tinggi, dan itu bagus sekali untuk mengurangi resiko penyakit-penyakit kardiovaskular gitu. Jadi penyakit jantung itu sebaiknya orang-orang mengkonsumsi jenis-jenis ikan yang oily fish ini. Dan ternyata ikan teri itu adalah salah satu ikan oily fish, dan dia punya banyak kandungan omega 3 yang bagus. Tapi sayangnya ikan teri yang masuk ke pasaran yang ada di pasar kita itu adalah ikan teri yang sudah digarami. Jadi ikan teri yang digarami itu yang buruk adalah kandungan garam gitu ya. Jadi bukan masalah si jenis ikan asinnya, tapi sebenarnya bukan jenis ikannya, tapi adalah kandungan garam gitu yang kurang baik. Makanya sebaiknya tapi ikan-ikan ini adalah ikan yang baik sebenarnya dikonsumsi untuk kalau kita ingin menjaga kesehatan jantung kita gitu ya. Jadi ikan-ikan ini seperti ikan sarden ini juga banyaknya ikan sarden ini yang ada dalam kaleng ya, tentunya ada zat adiktif yang kurang baik gitu ya kalau sudah diawetkan seperti itu. Lalu ada ikan-ikan lain, ikan tuna tentunya itu salah satu ikan yang sering ya kita temukan di pasar. Nah, ini adalah kategori ikan teri atau yang kita sebut sebagian daerah Indonesia bagian barat atau daerah Sumatera dia sebut ikan bilis gitu, beda artinya. Atau kalau misalnya nama westernnya adalah anchovy, tapi sebenarnya kalau anchovy itu biasanya lebih besar ketimbang teri-teri yang ada di kita ya. Ini macam-macam teri yang sudah jadi ikan asin gitu ya, seperti ini. Bahkan kuliner Jepang sendiri juga dia punya makanan malam yang ikan teri itu dimakan. Nah, ini kita masuk ke flatfish. Mungkin kita masih jarang ya kita makan ikan flatfish ya, tapi kalau di pasar di Indonesia kita biasanya sebut ikan sebelah gitu. Kalau di Indonesia mungkin yang ada kayaknya Halibut ya, jenis-jenis yang adanya ikan sebelah. Ini kalau turbot, flounder kayaknya ini banyaknya dari Eropa ikannya. Nah, ini cartilaginous fish adalah ikan-ikan yang sebenarnya tidak punya duri ya ikannya gitu. Jadi dia sebenarnya golongan yang jenis tulangnya beda seperti ikan yang lain gitu. Jadi dia nggak punya duri. Nah, yang tergolong adalah ikan hiu, pari, sama dogfish. Nah, ukurannya relatif besar, masih dikonsumsi di beberapa daerah gitu ya. Tapi sebenarnya untuk jaga ekosistem laut dia nggak bagus kalau dikonsumsi. Terus juga karena dia tadi bisa mengandung merkuri, ikan-ikan yang besar itu mengandung merkuri yang cukup tinggi. Lalu dia juga karena dia top predator, sebenarnya dia akan menjaga keseimbangan alamnya gitu. Jadi sebaiknya memang tidak dikonsumsi. Dan ya kita lihat hiu, pari ini masih dikonsumsi, dan saya sendiri juga suka melihat gitu ada beberapa ikan yang. Nah, dogfish ini adalah ikan yang kalau di pasar itu disebutnya adalah baby shark, hiu bayi gitu. Jadi disebutnya babi hiu gitu. Nah, itu masuknya sebenarnya dia ikan dogfish. Nah, ini ya hidangan-hidangan dari cartilaginous fish. Itu salah satunya adalah sup sirip ikan hiu. Ini biasanya kita dimakan pada saat perayaan Imlek begitu. Terus ini juga saya pernah makan hiu, ini bentuknya hiu goreng tepung. Saya pikir itu hanya bohong ya, namanya hiuan ikan biasa tapi disebutnya hiu. Tapi ternyata itu hiu beneran, dan ini saya cobain ada di Tanjung Pinang, dan ternyata pada saya main ke pasar di Tanjung Pinang itu, oh ternyata memang hiu itu masih jadi salah satu yang memang ditangkap oleh nelayan gitu. Lalu mangut pari ini juga salah satu kuliner yang cukup terkenal dari daerah pesisir Pantura begitu ya. Semarang, Pantura itu mereka mengenal makanan mangut pari ini. Nah, ini ikan fugu ya, namanya ikan fugu atau disebut ikan buntal. Nah, ikan ini sebenarnya beracun, dan ini racunnya tuh lebih jahat daripada racun cyanida. Jadi dia biasanya ada di restoran Jepang atau di restoran China, disajikan dalam bentuk sashimi biasanya gitu. Jadi sebenarnya sensasi keberanian memakan ikan itu yang dicari orang gitu. Tapi ini sangat-sangat serem ya, hanya chef yang terlatih yang bisa mengolahnya, karena ada kasus-kasus kematian karena makan ikan fugu yang memang beracun. Jadi di dalam
ikan fugu itu si organ-organ internalnya itulah yang sebenarnya dia punya racunnya gitu ya. Jadi di kalau nggak salah di pankreasnya gitu ya. Jadi kalau itu kepotong ya racunnya menyebar ke seluruhnya gitu. Jadi itu yang nggak boleh. Jadi yang aman itu sebenarnya dagingnya, tapi pada saat memotong itu ya nggak boleh sampai kena bagian dalamnya. Nah, ini kita masuk ke jenis-jenis ikan air payau. Ikan air payau ini seperti bandeng. Jadi ikan air payau itu sebenarnya relatif ikan darat ya. Jadi bukan ikan darat, ikan air tawar, tapi sebenarnya dia juga bisa berkembang di air payau. Jadi seperti biasanya dia ada di rawa, ikan-ikan yang jenis ada di rawa, di pertemuan antara atau di muara, ikan-ikan muara seperti itu. Seperti bandeng, ikan patin, ikan manyung, ikan belanak, baramundi, dan mujair. Ini ikan-ikan yang sebenarnya biasanya ada di air payau. Dan ikan air payau itu relatif bisa menjadi ikan tambak. Ikan air tawar seperti nila merah, nilem, gurame, ikan gabus, ikan lele. Nah, ini adalah ikan sidat. Nah, ikan sidat ini sebetulnya nilai ekonominya cukup tinggi karena ikan sidat ini yang dijadikan unagi di restoran Jepang gitu ya. Jadi ikan sidat ini salah satu yang saat ini lagi banyak dibudidayakan. Lalu apa sih bedanya ikan sidat dan belut gitu? Beda banget ternyata gitu. Kalau kita lihat ikan sidat bentuknya beda, dia ada siripnya agak lebar. Sedangkan kalau belut dia mengecil, dan ikan sidat dia punya insang untuk berenang gitu, ada tangannya. Yang biasa ini olahan-olahan daripada ini ya, sidat dan belut. Unagi ya, di makanan Jepang disebut unagi. Lalu belut kadang-kadang digoreng kering jadi sambal belut gitu. Dan ini adalah makanan belut yang terkenal dari Inggris, namanya jellied eels. Jadi kayak si belutnya itu benar-benar dimasak sampai keluar glutinusnya gitu ya, sampai akhirnya dia agak berjeli begitu. Dan ini salah satu sajian tradisional khas Inggris. Ini kita bisa lihat ikan yang dibudidayakan di kolam tambak di air tawar itu ikan nila, ikan gurami, ikan gabus, ikan patin, mujair, lele, dan belut. Kalau di air payau itu ikan bandeng, udang, kepiting, mujair, nila, kerapu, dan patin adalah ikan-ikan yang dibudidayakan di kolam tambak ya. Saat ini memang lagi digenjot nih di Indonesia gitu. Nah, tips kalau kita ngolah ikan, misalnya saat kita beli, karena ikan ini sebenarnya bahan musiman, kadang-kadang di pasar tuh bisa ganti-ganti, nggak selalu barangnya ada. Lalu ikan juga kalau kita milih harus segar, itu biasanya warna matanya masih agak bening, terus kita lihat insangnya masih kemerahan nggak. Kalau masih kemerahan dia masih baru, ikan yang masih fresh. Nah, porsi ikan kalau misalnya buat orang dewasa itu sekitar 175 gram. Nah, kalau kita mau nyimpan ikan, sebaiknya habis dari pasar kita langsung dibersihin, gitu ya. Bersihnya pakai air mengalir, gitu, air dingin mengalir. Terus kita harus keringin si ikan itu. Jadi dari air-air yang habis dicuci itu dikeringin, gitu ya, kasih tisu, kitchen towel begitu, sampai agak mengering. Lalu kita masukin ke lemari es. Itu masukin ke dalam Tupperware, masukin ke lemari es. Dan kalau bisa Tupperware-nya itu jenis yang ada bawahnya itu nggak rata, ada satu step ya. Jadi memang supaya air-air yang turun itu tidak bercampur dengan si daging ikannya. Nah, paling baik memang sebenarnya ikan itu kalau dibeli hari itu, dimakan hari itu, karena supaya gimana-gimana juga kalau udah masuk ke lemari es itu kesegarannya berkurang. Ikan frozen itu ikan-ikan yang memang dibekukan dan bisa berkurang ke tekstur kenyalnya. Dan suhu frozen itu bagusnya minus 18 derajat Celcius. Kalau kita ngeluarin ikan dari freezer, itu harusnya di towingnya itu bukan di udara terbesar, bukan di udara terbuka, udara suhu normal, tapi dia kalau bisa di towingnya masuk ke dalam lemari es lagi gitu, di refrigerator bukan di freezer gitu. Lalu bisa di microwave, tapi nggak boleh terlalu lama, karena kalau terlalu lama malah dia matangnya di microwave gitu, jadi malah kita nggak bisa pakai buat olah lagi. Ikan itu cara kita masak ada dua ya. Untuk jenis ikan yang tadi oily atau sebutnya fatty fish, sama ikan yang biasa gitu dagingnya. Nah, cara masaknya itu juga sangat beda gitu, karena kalau misalnya jenis ikan yang
tanpa lemak gitu ya, sebenarnya dia lebih gampang kering, dan kalau misalnya belum kering banget dia justru bisa gampang hancur. Makanya lebih mudah kalau kita masak kayak sejenis salmon gitu, karena dia ada serat-serat lemak yang sebenarnya mengikat dagingnya begitu. Nah, ikan itu sebenarnya cepat matangnya gitu dan mudah gitu ya. Kalau bisa suhunya itu sedang aja kalau buat masak ikan, karena kalau misalnya terlalu panas dia jadi gosong gitu bagian luar. Ikan itu empuk, terus karena dia udah empuk, jadi kalau bisa ikan itu justru jangan terlalu lama direndamnya, dimarinate, terutama kalau marinate itu mengandung asam seperti mengandung jeruk, cuka begitu, jadi dia nggak boleh terlalu lama sebenarnya direndam. Terus ikan yang udah matang itu harus hati-hati, karena dia kalau ikan udah matang biasanya dia cepet rusak, cepet patah gitu. Kita lihat nih, kalau kita lihat ya, ikan segar kalau bisa itu kita filet-filet dari tulangnya, terus simpan dan gunakan tulang dan lain untuk membuat kaldu, karena si tulang-tulang ikan itu buat kaldu tuh bagus. Terus bungkus filetnya itu dalam plastik gitu ya, masukin ke lemari es atau Tupperware seperti ini, seperti yang tadi ya dilihat. Terus kalau bisa tadi minus 16 derajat Celcius, dan secepatnya kita harus pakai kalau nggak keburu rusak. Kalau kita ke pasar, itu kita bisa temukan ikan yang memang masih hidup di dalam tank, begitu seperti itu, atau yang disebut ikan fresh, ikan segar, dia udah mati ikannya, dan disajikan biasanya seperti ini. Dan kita juga mungkin bisa menemukan tipikal yang frozen ya, atau yang beku. Nah, ini macam-macam ikan asin. Ikan asin ini kan salah satu makanan khas Indonesia ya, banyak sekali kita produksi ikan. Zaman dulu nenek moyang kita mungkin nggak punya lemari es kan gitu, jadi gimana secara dia bisa menjual ikan? Tentunya ikan yang ada di pinggir pantai gitu nyampe ke atas gunung itu kalau nggak diasinin pengawetan kan susah ya. Dulu kan orang berjalan untuk ini kan dia berminggu-minggu mungkin gitu prosesnya. Akhirnya dibuat produk ikan itu dulu kita lebih banyak mengenal ikan-ikan diasinkan gitu, seperti peda, jambal roti, tenggiri, gabus, ikan teri, ikan sepat, ikan tembang, dan ikan pari. Itu ada juga produk-produk ikan asin ya. Menarik sekali karena di Indonesia ragam ikan asin itu banyak karena jenis ikannya banyak. Lalu macam produk ikan yang lain seperti sirip hiu, ini kita juga bisa temukan di supermarket ya. Tapi saya tidak menyarankan untuk mengkonsumsi barang-barang yang sustainability-nya rendah seperti ini. Caviar, dia juga yang aslinya itu dari telur ikan sturgeon. Itu sebenarnya kalau di Indonesia nggak ada ikan ini. Nah, kita juga sekarang mulai masuk nih jenis-jenis makanan Jepang, itu mulai mengenal tobiko dan ikura. Itu sama-sama telur ikan, tapi kalau tobiko itu dari telur ikan terbang, ikura itu berasal dari telur ikan salmon, dan ukurannya lebih besar dari tobiko. Produk ikan yang lain itu ada dendeng ikan, abon ikan, otak-otak, kerupuk ikan, dan pempek ya. Siapa yang ada yang belum pernah mencoba makanan ini? Lalu produk ikan kalengan itu yang biasa kita temukan ada tuna, sarden, makarel, juga anchovies ya. Ikan-ikan ini juga ada, dan di Indonesia ternyata kita punya bandeng kalengan loh. Saya juga baru tahu, ini menarik sekali menurut saya karena ini unik. Lalu ikan asap, masakan di Indonesia itu ada ikan cakalang kuku, itu dari Manado, ada ikan smoke salmon, ikan bandeng asap itu dari Jawa Timur, lalu pari itu juga utara Jawa ya, diasap juga, lalu ikan salai ini dari Sumatera Barat. Ini menarik sekali, ikan salai ini seperti anchovies ya, tapi mukanya itu agak seperti lele gitu sih kepala ikannya. Ikan itu kalau asap dia digabungin, tempel begitu, ini menarik sekali ikan. Lalu olahan bandeng yang lain adalah bandeng presto, kita juga bandeng asap, juga sate bandeng ya. Sate bandeng itu dari Banten, bandeng asap itu dari Sidoarjo, bandeng presto dari Semarang. Nah, produk ikan fermentasi yang ada di Indonesia salah satunya kecap ikan, terasi, dan petis gitu. Ini adalah produk-produk ikan yang ada di Indonesia. Kalau misalnya kecap ikan dan terasi memang dia difermentasi, kalau petis sebenarnya bedanya adalah dia tidak difermentasi. Nah, frozen food ya, macamnya banyak sekali. Ada yang bakso ikan,
Terus ada juga pilus ikan, bola udang, bakso ikan, ada isinya keju seperti ini gitu ya, seafood tofu, banana fish cake. Ini bukan banana fish cake, ini sebenarnya Singaporean fish cake ini namanya. Lalu bentuknya nugget ya seperti ini. Lalu ada juga yang kaki naga gitu bentuk. Nah, bumbu-bumbu ikan nih khas Nusantara. Di Jawa Barat kita mengenal ikan bakar bumbu madu. Lalu kalau di Jakarta atau mayoritas sebenarnya di Indonesia itu ikan bakar bumbu kecap. Terus kalau di Manado dikenal ikan bakar bumbu dabu-dabu ya, dengan potongan tomat, cabai, bawang begitu. Ini bumbu dabu-dabu. Bedanya apa sama sambal matah? Kalau sambal matah dia dibanjur sama minyak panas. Kalau bumbu dabu-dabu enggak, dia benar-benar bebas. Lalu ikan bakar Jimbaran ini juga gurih sekali, enak dan berempah. Ikan bakar bumbu Padang ini juga banyak kalau kita temukan di restoran Padang, dan ikan bakar rica ini juga sama dari Makassar dan Manado ya, dari Sulawesi. Nah, ragam ikan lain kita mengenal ikan cobek. Ikan cobek ini dia sebenarnya punya kekhasan bumbu yang pakai kencur gitu. Lalu ikan pesmol, lalu pepes ikan. Dan pindang ikan kita mengenal di daerah Cilacap mengenal namanya brepecek. Lalu ikan woku itu juga salah satunya. Nah, yang lain tadi ikan salai itu biasanya dia pakai bumbu balado begini, bisa balado merah atau bumbu yang cabai hijau. Nah, ini juga kalau dari daerah Batak mengenal makanan ikan arsik ya, jenis pepes ikan, tapi bedanya dia pakai andaliman. Andaliman itu jenis merica yang berasal dari Danau Toba ya, Pulau Samosir begitu. Lalu mengenal juga makanan dari telur ikan. Telur ikan ini juga diolah ya, telurnya itu bisa digoreng terus dikasih bumbu seperti itu. Salah satunya bumbu rica. Atau bisa juga telur ikan itu dipepes. Yang lain adalah gangan ikan. Ini dari Belitung, gulai kepala kakap ini dari Sumatera Barat, lalu sama ikan tauco juga dari Sumatera Barat. Nah, hari ini video tentang ikan semoga bisa memberikan gambaran bahan-bahan baku ikan yang ada di Indonesia, dan ini referensi yang saya pakai. Jangan lupa untuk terus tonton lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih.